Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya SK Yulika dengan NIM 2488201116 dari kelas 1C Farmasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang resum biologi sel, yaitu tentang teori sel, organel sel, dan siklus sel. Yang pertama yaitu teori sel. Sel merupakan satuan terkecil dari makhluk hidup. Sel juga berperan sebagai satuan struktural, yaitu sel menyusun struktur tubuh organisme. Sel dapat melakukan fungsi fisiologisnya sendiri dan mendukung fungsi fisiologis organisme. Fungsi sel yaitu mengambil nutrisi, mengoksidasi, mengeluarkan zat sisa, transport senyawa, pembunuhan, dan perkembangan. Bentuk sel yaitu uniseluler, multiseluler, batang atau basil, bulat atau cocos, memiliki badan buah, sarcina, streptococcus, dan diplococcus. Ukuran sel yaitu ukuran sel sangat kecil. Diperlukan mikroskop monokuler, binokuler, elektron dengan inverted. Panjang atau lebar sel dapat diukur dengan mikrometer okuler. Klasifikasi yaitu sel eukariotik, memiliki membran sel bersifat aerob, sel berukuran 1-100 mikrometer, memiliki nukleus, organel kompleks, multiseluler, dan uniseluler. Sedangkan sel prokariot yaitu sel tidak memiliki membran sel, aerobik atau anaerobik, sel berukuran 1-10 mikrometer, organel tidak kompleks, dan uniseluler. Berikut adalah gambar dari sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel tumbuhan yaitu memiliki dinding sel yang tebal, memiliki kloroplas, vakuola, dan tidak memiliki nukleus, badan Golgi, dan lisosom. Bentuk sel kaku. Sitokinesis dengan pembentukan dinding sel baru. Sel hewan itu tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakuola dan kloroplas, terdapat nukleus, badan Golgi, sentriol, dan lisosom. Sitokinesis dengan infokinasi. Totipotensi lebih rendah daripada sel tumbuhan. Sel bakteri yaitu kapsul berupa lapisan mulus, lapisan mukus, flagel atau tricha. Bentuk sel tetap, tidak memiliki vakuola, pili atau fimbriae berupa benang halus pada gram negatif. Bahan-bahan penyusun sel yaitu air, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, dan mineral. Lanjut ke materi kedua yaitu organel sel. Struktur sel yaitu inti sel, protoplasma, mitokondria, ribosom, mesosom, retikulum endoplasma, badan Golgi, lisosom, kloroplas, dan sitoskeleton. Inti sel adalah organel yang menyimpan dan mengontrol aktivitas sel, termasuk pertumbuhan dan reproduksi. Inti sel juga dikenal sebagai nukleus. Protoplasma. Protoplasma merupakan dasar fisik kehidupan dan membedakan makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Protoplasma aktif melakukan metabolisme. Adapun komponen protoplasma yaitu sitoplasma, terdiri dari ektoplasma dan endoplasma. Vakuola memiliki kemampuan untuk mengakumulasi substansi. Selanjutnya mitokondria yaitu tempat oksidasi substrat sintesis ATP dan tempat sintesis urea sekresi enzim lainnya. Sitokrom oksidasi dan ATPase. Jumlahnya tergantung kondisi dan jenis sel. Bentuknya bulat memanjang dan berbagai ukuran. Selanjutnya yaitu ribosom, mengandung asam nukleat yang berbeda dengan yang terdapat dalam kromatin pada inti sel. Terdiri atas nukleoprotein diameter 15 makrometer, tempat sintesis protein. Selanjutnya itu mesosom, retikulum endoplasma pada sel jamur. Pada sel prokaryotik berupa pelipatan membran sitoplasma untuk memperluas permukaan dalam. Diperkirakan berfungsi dalam pembentukan dinding sel dan pembelahan sel. Retikulum endoplasma yaitu protein yang dihasilkan dari
RER antara lain adalah protein yang disekresikan ke luar sel, protein integral membran protein, protein khusus dalam organel seperti protein di dalam Golgi lisosom, endosom, dan vakuola makanan pada sel tumbuhan. Badan Golgi yaitu organel untuk pembuangan dan pemisahan jenis-jenis protein intrasel, tempat produksi glikoprotein, pengatur aktivitas membran sel. Selanjutnya yaitu lisosom. Fungsi lisosom primer yaitu sekresi enzim, fusi dengan vesikal pinositos, fusi dengan fagosom, fusi dengan lisosom lain membentuk badan multivesikuler. Selanjutnya itu kloroplas, tempat fotosintesis, memiliki pigmen klorofil, memiliki membran ganda, plastida berwarna atau kromatopora, plastida tidak berwarna atau leukoplas. Selanjutnya itu sitoskeleton, rangka sel untuk memberi bentuk sel, mengatur dan menyembuhkan gerakan sitoplasmik yang beruntun dan berkaitan. Adapun organel lainnya yaitu sentriol, fibril, microbadies, inclusio, tonoplast, peroksisom, plasmodesmata. Baiklah, selanjutnya materi siklosel. Siklosel adalah rangkaian kejadian terurut yang terjadi dalam sel yang menyebabkan membelah menjadi dua sel anak. Proses ini penting untuk pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi. Perbedaan siklosel prokariotik dan eukariotik. Jenis organismenya pada prokariotik bakteri alga biru, pada eukariotik protostida, fungsi tumbuhan, hewan. Inti sel prokariotik tidak ada, eukariotik ada. DNA prokariotik sirkuler, eukariotik lineal. Ribosom yaitu prokariotik 70S, eukariotik 80S. Pergerakan pada prokariotik flagella atau cilia dibuat dari flagellin. Eukariotik flagella dan cila terbuat dari tubulin. Mitokondria pada prokariotik tidak ada, eukariotik 1 sampai 100. Kloroplas pada prokariotik tidak ada, pada eukariotik ada di alga dan tanaman. Organisasi pada prokariotik 1 sel, eukariotik 1 sel, kolon, multiseluler. Pembelaan sel pada prokariotik linear, pada eukariotik mitosis atau sel tubuh, meiosis atau sel gamet. Siklus sel eukariotik terdiri dari dua fase utama yaitu interfase. Interfase yaitu fase persiapan sel untuk pembelaan, terdiri dari fase G1, fase S, dan fase G2. Fase M atau mitotik yaitu fase pembelaan sel, terdiri dari mitosis dan sitokinesis. Interfase yaitu fase G1, sel tumbuh dalam ukuran, mensintesis protein dan organel. Fase S yaitu replikasi DNA terjadi menghasilkan dua salinan identik. Fase G2, sel terus tumbuh dan mempersiapkan diri untuk mitosis. Fase M atau mitotik, mitosis, pembelaan inti sel menghasilkan dua inti anak yang identik. Sitokinesis, pembelaan sitoplasma menghasilkan dua sel anak yang terpisah. Meiosis, pembelaan sel yang menghasilkan gamet. Haploid, sel dengan satu set kromosom. Apoptosis yaitu kematian sel terprogram yang merupakan bagian normal dari perkembangan dan pemeliharaan organisme. Gangguan siklus sel dan kanker. Gangguan pada siklus sel dapat menyebabkan pertumbuhan sel yang tidak terkendali yang dapat menyebabkan kanker. Sel kanker mengabaikan sinyal regulasi normal dan membelah secara berlebihan membentuk tumor. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.